Halo Pisces, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang sesuatu, tentang hidup kamu atau kita semua ya. Siapa yang berzodiak Pisces di sini, mari merapat. Nah, intinya kita akan melihat sesuatu peristiwa yang mengejutkan yang akan kamu lihat di akhir Desember ataupun di akhir tahun 2022 ini. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku berdoa buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya dulu ya Pisces. Kita shuffle kartunya dulu. Kita akan cek energi kamu di sini seperti apa. Fokus ke kartu ini. Kamu bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini. Apa yang ingin kamu ketahui di sini? Oke. Nah, di sini ada be gentle with yourself. Pisces, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Nah, ini juga bisa berbolak-balik ya energinya. Jika kamu memikirkan atau membayangkan seseorang, nah artinya ini juga bisa kebaca energi dia ya, orang yang kau fokuskan ya. Bisa berbolak-balik juga. Nah, di bottom of the deck kita melihat di sini ada be gentle with yourself. Ini menggambarkan dimana bahwa kamu harus menjadikan diri kamu itu seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, kamu harus fokus dulu ke diri kamu. Kamu fokuskan ke sesuatu yang jadi manifestasi bagi kamu atau ke salah satu perubahan yang kamu inginkan di sini. Intinya jadilah seseorang yang lembut, jadilah seseorang yang bijaksana, jadilah seseorang yang intinya itu sudah berpikir jauh ke depan. Agar nantinya di awal tahun 2023 kamu akan bisa melihat kehidupan seperti apa yang akan kamu jalani. Nah, intinya di sini kamu fokus dulu nih ke diri kamu, apa yang saat ini ingin kamu lakukan? Apa saat ini yang perlu kamu tata rapi? Apa yang saat ini kamu benahi, yang ingin kamu benahi gitu ya. Dari kehidupan kamu ataupun dari diri kamu sendiri. Jadi be gentle with yourself. Artinya kembali kepada diri kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu tahu apa yang kamu kerjakan di sini. Sehingga dengan gampang dan dengan mudahnya nanti saat tahun 2023 udah dimulai gitu, udah masuk ke tahun 2023, nah kamu akan bisa lebih gampang untuk menjalankan hidup itu. Ya, itu. Itu yang aku lihat di sini. Aku merasakan bahwa kamu harus ya sayangi diri kamu dulu, bahagiakan diri kamu dulu ya. Intinya fokus ke diri kamu. Oke. Nah, ini it's time to stop procrastination. Teenaging ya. Oke, buat Pisces. Di sini kamu betul-betul harus bisa memanfaatkan waktu. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Intinya jangan, wah ini sudah akhir tahun 2022. Udah di Desember. Wah, kapan lagi ya aku akan berubah? Ya udahlah nanti aku di tahun 2023 aja deh. Merubah semuanya. Ya nggak bisa juga seperti itu. Jika kamu pengen merubah semuanya ya dari sekarang. Sebelum ya terlambat begitu. Tidak ada kata terlambat sebenarnya ya. Selagi kamu masih mau berusaha. Artinya kesempatan dan peluang itu pasti akan selalu kamu dapatkan. Dan aku melihat di sini, kamu akan menjadi seseorang yang mempunyai kekuatan ataupun mempunyai pola pikir yang mungkin sudah jauh gitu loh. Jauh untuk menuju kesuksesan kamu. Jauh untuk menuju kebahagiaan kamu.
Intinya maksudnya bukan jauh seperti apa ya, u itu tuh udah mendekati, karena pemikiran kamu aja yang sudah jauh memikirkan itu. Jadi akhirnya ya saat ini kamu sudah mulai semuanya. Nah, begitu buat Pisces, ya. Jadi kamu jangan menunggu-nunggu waktu lagi. Manfaatkan waktu yang ada. Karena waktu itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Karena jika kita tunda-tunda, jadi hasil yang kita dapat juga tertunda, begitu ya. Oke, you are awesome. Kamu di sini memiliki suatu pesona. Kamu di sini memiliki suatu aura yang bisa membawa ya mungkin membawa efeknya itu kayak bisa membawa pengaruh positif kepada lingkungan sekitar kamu. Intinya kamu di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan ya mungkin apapun perkataan kamu mungkin orang akan mendengar begitu. Seakan-akan karena gini, orang melihat kamu itu adalah orang yang begitu ya begitu ya apakah itu ganteng atau cantik gitu ya, apakah dia itu pintar, cerdas gitu ya. Jadi banyak orang yang menyukai kamu di sini. Jadi sehingga sebenarnya akan lebih mudah kamu untuk menata hidup kamu ya. Begitu. Nah, di kartu berikutnya kita ada you can please everyone. Nah, ini menggambarkan ya dari gambar ini aja. Sebenarnya ada perbedaan ya. Kamu berbeda. Kamu beda dari di antara yang lain-lainnya gitu ya. Nah, intinya di sini kamu itu berpotensi bahwa seseorang yang bisa dikatakan memiliki banyak banyak apa ya, talenta ataupun multi talent gitu ya. Intinya kamu di sini berbeda dari orang-orang sekitar kamu, di mana kamu itu bisa menunjukkan bahwa kamu itu bisa menjadi sukses. Kamu itu bisa menjadi seseorang yang bisa dilihat bahwa kamu itu memiliki power, begitu. Jadi dengan adanya kelebihan kamu, pesona kamu berbeda di antara orang-orang di sekitar kamu. Itu juga yang akan membawa keberuntungan bagi kamu. Karena mungkin orang melihat di antara wah, misalnya sebagai contoh ya, kamu lagi mencari suatu pekerjaan. Nah, ini banyak nih ya orang yang begitu yang melamar pekerjaan. Tapi kenapa kamu dipilih? Karena kamu dilihat berbeda dari orang-orang sekitarnya. Dari orang-orang yang sebanyak itu yang melamar pekerjaan. Jadi itulah. Jadi jika kamu memiliki hal potensi gitu ya, kualitas kamu tunjukkan agar orang bisa melihat keberadaan kamu. Begitu. Itu ya di sini. Itu yang aku lihat. Aku merasakan bahwa kamu itu punya potensi untuk menjadi sukses, untuk juga menjadi seseorang yang bahagia. Oke. Orang yang akan memiliki Eee, kebahagiaan ya mungkin baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal finansialnya dia. Bagi kamu di sini yang sudah menikah, artinya kamu bisa bisa menunjukkan kepada keluarga kamu bahwa kamu itu orang yang mampu untuk menjaga keluarga kamu, ya. Orang yang mampu untuk membahagiakan keluarga kamu sendiri, istri, anak-anak kamu, atau suami dan anak-anak kamu, ya begitu. Nah di sini ada juga find your tribe, artinya sebagian dari kamu ya mungkin membutuhkan healing atau membutuhkan hiburan atau liburan ya gitu ya. Jadi kamu manfaatkan waktu kamu untuk mungkin bersama teman ya, mungkin tidak dulu nih dengan pacar atau dengan, pasangan ya. Mungkin saatnya kamu membutuhkan waktu untuk, eee, apa ya, ngumpul bareng teman gitu ya, ngopi bareng teman ya, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya tidak harus kita itu selalu bersama pasangan, kita butuh teman juga. Kita butuh juga, tempat untuk kita bersosialita, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over gitu ya. Sekedarnya aja silaturahmi oke, jalankan ya. Karena kadang kala dengan silaturahmi itu juga memanjangkan umur kita, begitu, ya. Itu yang tergambar di sini buat Pisces. Oke, Pisces. Nah, bagi Pisces yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya.
Nah, buat Pisces kita fokus ke kartu ini ya, kita akan pakai kartu tarot ya. Kita akan cek bagaimana cerita kamu sebenarnya di sini. Hal mengejutkan apa lagi yang akan kamu terima di sini? Oke. Hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan di sini? Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius lagi, kayaknya di sini elemen udara ya. Kayaknya kamu lagi berat ya pikirannya ya. Lagi banyak pikiran kamu ya. Oke. Ada The Hangman. Ada The Devil. Wow. Oke. Ada The Hierophant. Nine of Wands. Aries, Leo, Sagi. Taurus, Capricorn itu zodiak yang diri dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate dia buat kamu. Nah, buat Pisces, kita lihat di sini ada Nine of Wands. Sepertinya aku melihat ya, kebahagiaan kamu akan mendekat. Ini apa? Ada Nine of Wands. Ada sesuatu hal yang tidak terduga yang akan datang. Sebagai contoh, kebahagiaan yang mungkin akan kamu dapatkan. Bisa saja bagi kamu yang single, seseorang akan datang kepada kamu. Oke, untuk menawarkan suatu hubungan ataupun suatu komitmen. Bisa dikatakan dia apakah di sini orang di masa lalu kamu, ataukah dia orang yang sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu tapi lagi terblokir, atau dia yang LDRan. Intinya ada sesuatu yang tidak terduga ya, seakan-akan dia datang kepada kamu ingin berkomitmen. Mungkin kamu sudah lama menjalin hubungan tapi belum ada komitmen. Wah, gimana kalau kita menikah aja? Ya. Di tahun 2022 ini adalah planning kita. Tapi mungkin kita bisa realisasikan di tahun 2023. Nah, bisa saja ya itu terjadi. Begitu juga halnya, sesuatu yang tidak terduga ini akan datang dari segi finansialnya kamu. Atau usaha atau kamu ya. Yang mungkin saat ini lagi down atau lagi stuck ya. Sehingga ya kamu mungkin sudah berjuang ya. Sudah berjuang, sudah berusaha. Tapi belum kelihatan hasilnya. Nah, di akhir tahun 2022 ini, mungkin hal mengejutkan itu akan datang kepada kamu apa? Ya, mungkin ada perbaikan di sini dalam hal finansial kamu atau pekerjaannya kamu, atau tiba-tiba aja datang nih seseorang yang membantu kamu, ataukah bisa memberikan modal, ataukah bisa membantu kamu dalam join bisnis begitu ya, atau ada kerjasama di sini yang menguntungkan buat kamu, itu akan terjadi ya. Itu yang aku lihat sebagian dari kamu. Itu dari hal pekerjaannya kamu. Itu bagi kamu mungkin yang sudah menikah, aku melihat di sini akan ada keseimbangan hidup kamu. Mungkin selama ini pasangan kamu mungkin dingin ya, tapi ya mudah-mudahan ya mungkin di akhir tahun ini ada waktu untuk berlibur, jadi akhirnya kehangatan itu muncul kembali ya, kebahagiaan itu muncul kembali. Namanya hidup itu pasti akan turun naik ya. Nah itu, ini ada hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu. Seperti itulah yang kita bicarakan tadi ya, oke. Nah, kita lihat di sini ada Ten of Swords, ada Knight of Swords. Artinya di sini kamu penuh dengan pemikiran. Banyak yang kamu pikirkan saat ini. Ah, sekarang kan udah akhirnya udah Desember. Sebentar lagi kan kita harus udah tutup buku nih. Tutup buku di tahun 2022. Apa sih yang harus aku lakukan? Nah, itu pemikiran kamu itu sangat banyak sekali sekarang. Banyak sekali. Jadi sampai-sampai kamu itu bingung mau ngapain, begitu ya. Jadi akhirnya ya dengan adanya kamu kembali kepada diri kamu di sini. Kamu tanyakan kepada diri kamu, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang harus aku lakukan di sini? Dan di sini terlihat ada The Hangman. The Hangman adalah sesuatu energi yang dimana kamu ingin merubah kondisi kamu dari saat ini. Karena kamu tahu nih, nggak mungkin di tahun 2023 aku masih seperti ini terus. Tidak ada perubahan.
kebahagiaan aku begini-begini aja, finansial aku begini-begini aja, teman aku itu aja, begitu ya. Jadi saatnya lah kamu untuk merubah semuanya. Mungkin selama ini kamu, kurang bergaul, ya coba kamu tingkatkan silaturahmi kamu dengan teman-teman. Mungkin dengan begitu banyak hal nanti yang akan datang kepada kamu atau hal yang tidak terduga begitu. Mungkin ada salah satu teman, "Wah gimana kalau kita join bisnis? Wah gimana kalau kita adakan ini, adakan itu?" Gitu ya. Yang mungkin akan menguntungkan bagi kamu. Oke? Seperti itu buat Pisces. Nah, itulah di sini kamu pengen merubahnya. Tapi kalau di sini ya ada Knight of Swords ini menggambarkan, apa ya, kayak energi kamu itu begitu besar ya untuk merubahnya. Jadi saat pemikiran kamu itu sudah melampaui batas ya, akhirnya kamu mengingat, "Ya aku nggak bisa mikir-mikir aja nih, aku harus action nih," gitu. Akhirnya itu yang harus kamu lakukan, perubahan itu. Nggak mungkin semua ini aku pikirkan aja, tanpa action yang aku pikirkan itu tidak akan menjadi apa-apa. Akhirnya kamu menyadari hal itu untuk merubah semuanya dan melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Oke? Walaupun di sini ada di devil, ada sebuah energi negatif nanti yang akan datang kepada kamu saat kamu pengen melalui proses-proses perubahan kamu. Ataukah di situ banyak pikiran, wah kayaknya aku nggak sanggup nih, gitu ya. Kayaknya aku nggak mampu, gitu ya. Kadang-kala kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri. Ya, itu yang terjadi. Tapi yakinlah bahwa kamu itu akan bisa berubah dengan kekuatan yang kamu miliki ataupun dengan doa yang kamu lakukan di sini. Oke, ada di Hierophant. Di Hierophant ini menggambarkan kamu itu seseorang yang benar-benar bijaksana di sini. Karena dengan sisi spiritual kamu, kamu memutuskan sesuatu itu berdasarkan keyakinan kamu, berdasarkan intuisi kamu, berdasarkan fakta-fakta atau logika juga. Keyakinan itu seperti apa? Ya mungkin kamu dekat dengan Tuhan semesta alam, begitu. Kamu merasakan kehadiran semesta alam untuk membenahi hidup kamu selama ini, begitu. Dan kamu sudah berkeyakinan bahwa Tuhan akan membantu perubahan hidup kamu ini. Oke? Sehingga peristiwa besar nanti atau peristiwa yang mengejutkan akan selalu kamu dapatkan dengan adanya perubahan dalam diri kamu sendiri. Makanya semua itu akan berubah. Semua akan berubah otomatis. Baik cara kamu, tingkah kamu, pola pikir kamu, ya. Begitu. Akhirnya semua akan terlihat nantinya. Di akhir tahun 2022 ini, di Desember ini, kamu akan bisa memplanningkan segala sesuatu untuk di tahun 2023. Ya, buat Pisces. Itu yang aku lihat. Nah, kita akan coba lihat di sini. Semoga apapun yang kamu manifestasikan di tahun 2022 ini akan terwujud ya di tahun 2023 yang dimana mungkin selama ini bisa dikatakan ya di devil ini energi negatif ini bisa berhubungan dengan teman-teman kamu. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kamu yang tidak menyukai kamu atau mungkin ada dari teman-teman kamu yang menghambat perkembangan perubahan kamu ya. Baik itu perubahan finansial kamu atau percintaannya kamu. Ya, coba lakukan hal-hal yang positif juga terhadap teman-teman kamu itu agar semua akan lancar ya. Dekati mereka, berikan energi positif di dalam hubungan itu. Oke, nah buat Pisces kita akan coba lihat di sini apa yang akan terbaca. Oke, ada The Grim Reaper. Wah, kartunya kadang menakutkan juga ya. Enggak lah ya. Oh, sorry. Berantakan. Harwit, oke. Nah, bisa dikatakan di sini kamu yang sulit untuk membuka hati ya. Mungkin kamu punya trauma di masa lalu atau kamu punya masalah di masa lalu ya. Ada suatu hubungan yang berakhir dan akhirnya kamu takut untuk memulai hubungan lagi. Nah, ini terjadi di sini. Oke.
Ada the relationship is over, ada hubungan sudah berakhir di sini. Nah, ini ya, the relationship is over. Tapi ada kesempatan kedua di sini untuk kamu memperbaiki itu. Apakah kamu ingin memperbaiki dengan dia orang di masa lalu? Apakah kamu ingin, maaf ya, ada motor yang lewat. Kita berhenti dulu, ya. Apakah di sini kamu menginginkan orang baru, ya? Harus kamu pahami diri kamu, harus kamu tahu dulu diri kamu itu membutuhkan yang seperti apa. Artinya di sini ada sebuah energi yang kamu sulit. Kamu lakukan apa? Membuka hati kamu. Heart with a key. Akhirnya seseorang di sini, welcome love. Seseorang akan membuka hati kamu. Welcome love, meeting the one, open your heart. Buka hati kamu agar kamu bisa merasakan kehadiran seseorang nantinya yang akan membuat perubahan dalam hidup kamu. Bisa dikatakan di akhir Desember ini, seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu itu adalah orang yang kamu inginkan. Bisa dikatakan dia adalah seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kamu. Oke? Buat Pisces. Itu aku lihat. Karena di sini ada lighting, ada sebuah hubungan yang mungkin akan secepat kilat akan bersatu atau bertemu nantinya. Seperti ya, apa ya? Akan ada suatu kejutan lah ya. Di sini ada surprise ya. Sudden change, shocking news, surprise. Jadi intinya lightning ini secepat kilat datangnya itu. Ya, bisa dikatakan bagi kamu yang mungkin baru berkenalan, akhirnya cocok, ya menikah begitu ya. Walaupun mungkin di sini awalnya dulu sulit kamu untuk menerima dia, ataupun kamu suka cemburu nih gitu ya, suka cemburu atau gimana, ya akhirnya perlahan-perlahan hubungan itu akan membaik. Perlahan-perlahan semuanya akan terlihat bahwa kamu dengan dia ternyata ada chemistry yang bisa menyatukan kamu, ya. Ada mirror juga yang bisa menyatukan kamu dengan dia. Oke, buat Pisces. Itu yang aku lihat di sini. Oke, Pisces. Nah, semoga apapun di Desember ini adalah suatu hal yang yang kamu mulai untuk di masa tahun 2023. Dan kamu harus tutup buku untuk masalah-masalah yang ada di tahun 2022. Oke? Semoga apapun yang kamu planningkan nantinya, yang kamu manifestasikan di tahun ini bisa teractionkan di tahun 2023. Amin. Oke, buat Pisces mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu. Dadah.